Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Ma'asyiral islam wal muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat inayah izinnya. Allah Subhanahu wa taala ditempatkan hari, saat dan waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya ini hadir sama-sama satu niat, satu tujuan, semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala melalui kita membaca sirah daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih kita dihadiri bersama orang-orang tua kita yang terhormat, sahibul bait, mudir Ma'had dan keluarga besar Pesantren Ar-Rasyid dan Turja Al-Mukarram Kiai Abdullah Fikinan daripada Pondok Pesantren Jerusalem Bilahan, dan mungkin juga banyak yang lain. Anak-anakku sekalian, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Telah kita selesaikan pembacaan maulid kurang lebih hampir 2 jam. Kalau terhitung waktu untuk ibadah, untuk zikir ini lama ya. Tapi kalau untuk mancing sebentar. Bentar gagak? Ya berangkat pada isya pulang pagi. Bentar gagak? Tapi kalau maulid 2 jam lama gagak? Main bola 2 jam sebentar, kalau ngaji zikir lama. Itulah bedanya. Kopi zatil jannatu bil makarih, urusan ke surga, urusan kebaikan itu berat. Pak Ustaz, saya kalau ngaji mau sholat jemaah apa aja itu terasa berat. Apa sih doanya, wiridannya? Gampang. Allahumma faksain. Kalau ngantuk udah subuh, hayya 'alas shalah. Doanya Allahumma paksain bangun. Ini anda setrika kapal nggak bisa, susah banget. Jangan putus asa, baca dan hafalin doa Allah Subhanahu wa taala, Allahumma paksain. Insyaallah dikabul Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini dianggap akan pengalaman, wawasan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sosok yang paling terpuji dan terpuji, hamba makhluk yang diciptakan yang paling mulia baginda sallallahu alaihi wasallam, yang paling mengenal persisnya kalau Allah ciptakan dengan kehendaknya, sampai Allah memuji wa innaka ala khuluqin azim, dan diteruskan kepada zurriyah para keluarga yang ahli bait, termasuk Sayyidina Habib Al-Ahlasi. Sebab jiwa kita, hati kita, diri kita ini masih dipengaruhi dengan keinginan syahwat-syahwat yang bermacam-macam. Enggak sepenuhnya kita dapat mengenali dan mengenal dekat kepada Allah melalui cintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kita dibimbing membaca kitab maulid pada malam hari ini, ya itu cukup lama sampai 2 jam sampai selesai. Karenanya bifadli wajudi wa karamih wa minnatih sallallahu alaihi wasallam bersabda, memberikan wasiat kepada Abdullah bin Mas'ud, kita melakukan sejenak satu kebaikan dibalas 10 dan seberikutnya, sampai dikatakan ya Ibn Mas'ud julusaka sa'atan fi majlisi ilmi la tamassu kalaman wa taktubu harfan khairun min an tasaddaqa bi alfi farsin fi sabilillah. Duhai Ibnu Mas'ud,
duduk engkau sejenak di majelis ilmu. Makanya saat kalau 2 jam itu lama, saatannya sejenak sejam, mungkin pada maghrib sampai isya, dari isya mungkin jam 9 selesai, ini belum selesai. Udah sambutan panitia, sambutan perwakilan, disuruh ceramah lagi ya. Kalau kita nggak punya paham, udah maulid semuanya doanya udah kumpul, kita nggak paham. Julusuka sa'atan fi majlis ilmi la tamasuk kalaman. Kau hadir majelis ilmu, kau hadir majelis zikir, majelis mausik, apa yang disampaikan di ilmu kau tidak tulis karena kau tidak membawa pulpen. La tamasuk kalaman wa la taktubu harfan. Apa yang kau lakukan, langkahmu dari rumah menuju satu majelis zikir, menuju majelis ilmu, dan kau dengarkan walaupun kau tidak tulis dan tidak paham, itu lebih baik, merupakan amal yang Allah berikan pahala ganjarannya lebih baik daripada kau bersedekah 1000 onta, 1000 kuda. Di sini ada onta enggak? Di sini ada onta enggak? Kuda. Yang adanya apa? Yang ada tuh monyet. Nggak kenapa Pak Ustaz kok nggak ada monyet tadi waktu saat di sungai? Ya ada monyet, masya Allah. Harganya mahal, dikalikan 1000 banyak. Ini keutamaan daripada fadilahnya itu orang cari itu ilmu. Makanya ayuhatullah para santri santriwati, kalian bergembira beruntung karena setiap hari setiap saat duduk di majelis ilmu, bahkan dinyatakan kalian itu fisabilillah, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini para santri terwabah khususnya, apakah kalian ingin masuk surga? Kalian masuk surga? Bertemu para syuhada wal auliya was salihin, mau masuk surga? Santren sampai mati. Kalau mati di pesantren insya Allah fisabilillah. Kalau fisabilillah masuk. Ada ulama di Banten, Jawa Mas. Ini Ustaz Cedek mungkin tahu, yaitu Kiai Munfasir. Resia ayam pesantren dirinya mohon, jangan. Kamu mau pesantren di sini ya? Di sini tahu gak kamu pesantren berapa lama? Nggak tahu. Seumur hidup. Jadi pesantrennya kalau saya seumur terus, ya. Orang tentunya kok. Cuma seumur hidup. Makanya santri sedikit nggak banyak. Sampai hatta zurukumul maqabir. Sampai masuk ke lubang. Insya Allah masuk surga. Apalagi pemuda-pemuda tumbuh besar dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini beruntung buat kita sekalian. Saat-saat yang lewati. Karena saja kita menyebutkan para salihin, tatanazul alaihil barakat, Allah turunkan barakat. Berapa banyak Allah taburkan, Allah tebarkan, Allah hamparkan dan Allah berikan kepada mereka yang selalu menyebut para salihin kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi menyebut daripada orang yang paling mulia dan paling agung diciptakan, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dibayangkan rahmat yang Allah berikan pada malam hari ini. Maka tidak akan merugi siapapun, terutama orang-orang yang terlibat demi terlaksananya pada malam hari ini. Segalanya pasti nanti Allah akan gantikan kebaikan-kebajikannya di dunia, nanti pahala ganjarannya di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, salah satunya suatu keuntungan bagi kita sekalian telah diperdengarkan dan kita telah membaca dalam satu pasal, satu doa yang kita yakin Allah pasti terima. Wala'allallaha yanfa'u bihil mutakallima wasami. Kadang-kadang kalau ke dalam satu majelis kita ketemu dengan orang tua, ulama, termasuk juga saya, setiap kali selesai haul di Solo mau pamitan minta doa kepada Syekh Nas Said Al-Habib Anis, beliau menyatakan sudah cukup. Tadi doa yang dalam kitab maulid sudah cukup, meliputi semuanya, lengkap.
Sudah cukup, saya tidak perlu berdoa lagi, sudah lengkap. Oh benar, kalau kita perhatikan ya, kalau kita pahami semua dari awal itu ada muatan-muatan doa, ada isi-isi doa, dan banyak, tidak ada yang hadir, yang mendengar, yang membaca, semuanya akan dapat. La'allallaha yanfa'u bihil mutakalliman wasami, pasti memberikan manfaat. Manfaat itu adalah kebaikan, kesenangan. Apa hal-hal yang kita inginkan, mohon kepada Allah dengan cara membaca dan mendengarkan orang makhluk. Itu Allah, la'alla kalau dinisbatkan kepada Allah bukan maknanya tamani tarajil tahqiq, pasti. La'allakum tuflihun, jangan mudah-mudahan barangkali ente beruntung, enggak, pasti. Jika kita melakukan apa yang disebutkan daripada amal-amalan yang sebelumnya, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manfaat bagi yang membaca juga yang dengar. Yang dengar ada yang benar-benar dengar, ada yang sambil tidur, dapat juga yang tidur. Apalagi yang lain yang di luar, di belakang sana. Kalau ngaji itu bagusnya di depan. Ya. Kalau di depan sambil ancang-ancang, kalau kelamaan sedikit pulang dah. Apa terusan doanya? Kalau Allah yang qawbil mutakallim wasami fayadkhulani fi syafaati hadzan nabi syafi', maka dimasukkan al-mutakallim wasami, baik yang membaca dan yang mendengar, fi syafaati hadzan nabi syafi', mendapatkan nanti syafaat daripada yang memberikan syafaat nanti yaumul kiamah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dua kalimat ini amin setelah selesai, sampai yang ketiga juga doa amin. Wa yatarawahani bi rawhi zalikan na'im. Sudah jadi bahasa Indonesia namanya roha. Kalau zaman-zaman sekolah ini setelah selesai mata pelajaran di pertengahan, roha, istirahat. Senang-senang, senang-senang, bahagia. Orang senangnya itu dengan makan, syahwat minum, syahwat istri dan lain sebagainya. Tapi ini kesenangan yang Allah berikan, wa yatarawahani bi rawhi zalikan na'im. Tidak ada kesenangan, kenikmatan yang paling agung kecuali kenikmatan, yaitu mendekatkan, memandang, melihat, atau kita membaca, menyebutkan daripada sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kiranya pantas para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dikala saat mereka berada baina yadai, di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka terkesan mereka melupakan segalanya. Bahkan cantiknya istri di rumah dan sayang anak putra putrinya di rumah pun hilang. Mereka mengagumi setiap saja, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidaklah kata-kata yang dikeluarkan oleh baginda Sallallahu Alaihi Wasallam bagaikan butiran mutiara keluar dari mulut lisan yang mulia yang agung. Tidak ada sesuatu yang dilihat dari kecuali mengandung hikmah, manfaat. Seakan-akan mereka berada dalam satu surga walaupun mereka belum masuk dalam surga. Maka pada waktu saat mereka kembali dengan keluarga, maka terjadilah hal-hal yang bermacam, termasuk kesibukan dunia yang menyebabkan mereka mendapatkan masalah, kesulitan-kesulitan yang bermacam-macam. Sehingga hati itu mereka berubah. Tapi setiap kali lagi bertemu dan hadir bersama Rasulullah, maka itu sirna ulang semuanya. Seakan-akan sesuatu yang berubah sekejap. Setelah keluar dari pandangan di sisi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka menyatakan, apakah ini merupakan pelantikan? Tidak, itulah kebesaran keagungannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita beruntung nih. Ya, kalau disebutkan akan karunia yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini enggak bakal bertepi bagaikan lautan, tidak terjejaki bagainya dalamnya. Kenapa? Fama ajalla, ada di ujungnya, fama ajalla, fama awsa'a fadlahul azim.
Fama ajalla kadrahal azim wa awsafat lahul amin. Ngikutin dong. Oh my God. Ini satu kalimat kalau kita kutip aja nih. Loh, kalau seandainya ini datang orang yang besar dan dia akan memberikan suatu menawarkan keuntungan, mungkin kita akan berbahagia, senang, bangga. Ada orang kaya datang berkunjung ke rumah kita akan memberikan bantuan, senang. Ada orang dermawan, ada orang baik, orang hebat datang kepada kita. Bahkan ada seseorang tidak akan memberikan manfaat keuntungan, cuma kita udahkan. Karena dia pas wajah yang cantik atau suara yang bagus, kita senang bangga. Ini saya yang banyak para remaja, pemuda dan pemudi di sana belahan sana, mereka lebih memuji, mengidolakan dari orang-orang yang tidak beriman. Baik itu mereka kategori kapasitas sebagai artis dan lain sebagainya. Pernah saya contohkan, ini merupakan suatu kebanggaan bagi negeri bangsa Indonesia. Setelah beberapa tahun sebelum COVID itu, kunjungan daripada keluarga kerajaan Saudi Arabia, Raja Salman, ya, bahkan memberikan pengumuman, memberitahukan kedatangan mereka dengan jumlah kurang lebih 200 orang oleh pemerintah, yaitu presiden yang bersangkutan. Kenapa? Dengan harapan kedatangannya ini akan memberikan suatu keuntungan bagi bangsa Indonesia, menanamkan investasinya untuk negeri ini. Maka dengan cara meriah, dengan cara luar biasa disambutnya, dan itu juga sudah terjadi, kita saksikan. Kalau saja pejabat satu negeri datangnya suatu pejabat negeri yang lainnya itu saling membanggakan, bahkan merupakan kebanggaan, apalagi kunjungan yang boleh dikatakan itu langka. Bagaimana kalau seandainya kita ini orang yang beriman kepada Allah sebagai muslim dan muslimah, Allah langsung yang memberikan iklan, Allah langsung yang memberikan kabar gembira, pengumuman kepada kita ini orang mukmin, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat Al-Qur'an jelas, pasti benar Allah sampaikan. Faman faja'atuhu hadhihi bisyarah wa talaqaha biqalbin salim faqad hudiya ila siratal mustaqim. Ini bisyarah, merupakan pengumuman kabar gembira bagi kita sekalian. Ini satu ayat Al-Quran, ini meliputi dari seluruh ayat Al-Quran, karena di dalam pendidikan Nabi SAW adalah Al-Quran. Seorang yang Raufur Rahim, bukan lagi dermawan. Kalau Raufur Rahim sudah ya paling kalangan atas daripada kekayaannya, kedermawannya dan segalanya. Dan pun kalau berbuat baik ini tampak pamrih. Rasulullah jauh bersama kita zamannya, tapi beliau adalah sangat peduli untuk keselamatan kita dan berjuang sungguh-sungguh, bukan untuk kesenangan dunia, bahkan nanti di akhirat, bahkan ditahan, lantas disimpan suatu doa merupakan syafaat untuk umatnya nanti yaumil qiyamah. Termasuk kita ini, apalagi umat akhir zaman yang hidup tidak sezaman dengan Nabi. Mereka tidak pernah bertemu dengan Nabi, mereka tidak pernah lihat Rasul SAW, tapi beriman tuba summa tuba liman amana bihi wa lam yarani. Beruntunglah orang-orang sampai Rasul SAW menyebutkan 3 kali, siapa orang yang beriman kepadaku tapi dia tidak pernah melihat. Ini adalah suatu anugerah bisyarah. Maka dikatakan faman faja'atuhu hadhil bisyarah wa talaqaha, asalkan hatinya itu selamat, jangan macam-macam. Jangan suka kita ngatur utak-atik tentang masalah kebenaran. Yang kalau sudah datang dari Al-Quran itu pasti benar. Kadang-kadang kita sombong, sok pahlawan, sok ahli, sok berilmu, ya, masih mempertanyakan tentang apa yang di dalam Al-Quran dan juga apa yang dalam hadis Nabi SAW. Sesungguhnya ini kita lemah. Yang tinggal kita ini samina aja, jangan wasaina. Ngerti baca Al-Quran, ngerti baca hadis, tapi dia maksiat kepada Allah. Sebagaimana halnya itu orang munafik, sami'na wa ata'na, itu adalah merupakan predikatnya orang yang beriman. Jadi kalau dikatakan fama ajalla kadrahul azim wa awsa'afat lahul
Amin. Nah karenanya kita diajak bagaimana cara ya Allah pada malam hari ini kami mengucapkan Allahumma inna nuqaddimu jaha hadzal nabiyil karim wa natawassalu ilaika bi syarafi maqamihil azim. Jadi pas urutannya. Allah nggak bakal melihat kalau kita berdoa apa yang menjadikan saatnya diijabah kita banyak dosa. Kalau kita mengharap Allah nggak kenal kita, nah, karena kita suka lalai dan lupa kepada Allah. Orang yang diingat oleh Allah, orang yang selalu ingat kepada Allah, disebutkan doa Allah dalam kesendirian. Maka Allah sebutkan dalam keramaian. Kita menyebutkan dan mengingat kepada Allah sekali, maka Allah mengingat dan menyebutkan kita berkali-kali. Tapi yakin, seyakin-yakinnya ya Allah pada malam hari Allahumma inna nuqaddimu, di depan kita ini kita menghadap Allah Subhanahu wa taala takarrub melalui qiraat dan maulid jaha hadzal nabiyil karim. Ini sudah kalau udah ada kalau udah ada referensi seperti gini insya Allah nggak ditolak lagi, udah nggak bakalan ditolak lagi ya. Kalau kita masuk ke satu wilayah ya, kalau sudah undangan raja nggak akan ada alasan bentuk apapun, karena walaupun dalam keadaan COVID pasti kita bisa berangkat ke Mekah. Kalau sudah ada undangan raja Saudi, itu bisanya udah paling gampang. Jadi kalau sudah semata-mata undangan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tahu wa tawassalu ilaika bi syarafi maqamihil azim, dengan harapan ini semuanya. Aktivitas yang ada di pondok ya, gerak dan diamnya ini dalam riayah dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah semuanya. Dan sebab itu sulit pada saat-saat ini kita mempunyai keputusan dan kebijakan selalu karena sesat dan salah. Kenapa? Kita lebih mementingkan daripada keutamaan dan hawa nafsu kita kepada dunia, dan kita berpaling daripada Allah, berpaling daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan tulah hizana fi harakatina wa sakanatina bi aini inayah. Mudah-mudahan kita yang hadir yakin kita mendapatkan inayah dan perlindungan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terkecuali baik kita yang hadir, yang gaib, orang-orang yang dekat dengan kita akan mendapatkan keberkahan daripada ini majelis. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu mudawwamakanlah istiqomah. Maka dikatakan keberuntungan bagi kita ini. Kalau para pendulu, para salihun, mereka hebat-hebat, mereka punya amal. Ada di antara mereka melazimkan setiap hari, bahkan mewajibkan untuk salat sunnah. Ada yang 200 rakaat sampai 1000 rakaat sehari. Di sini ada yang salat sunnah 200 sampai 1000 rakaat sehari. Ada. Saya berusaha pada waktu saat melaksanakan ibadah haji, umrah. Ini saya coba ini berapa rakaat ini dapat ini sehari semalam buat sholat aja. Walaupun ditunda dulu tawaf dan lain sebagainya. Terutama di Masjid Nawawi nggak sampai. Untuk sehari semalam habisin pokoknya istirahat cuma makan doang. Nah, mulai tidur juga kurang nggak dapat 1000. Satu hari semalam mereka punya waktu berkah. Mereka lewati senang. Sebagaimana para salihin, para Imam Syafi'i termasuk yang lainnya, Allah baru kasih umur 7 tahun dah hafal Al-Quran. Ini kita orang muslim udah 70 tahun belum bisa baca Al-Quran. Udah lama hidup belum bisa ngapa-ngapain ya. Aduh, ini paham susah benar. Baca surat Al-Kabir nggak selesai. Bolak-balik situ juga. Bikin baca itu baca Al-Quran, belajar makhraj aja nggak pernah paseh-paseh. Apalagi kalau orang Jawa Tengah itu agak susah sedikit makhrajnya. Tapi kalau khususnya kalau di pondok pesantren kalau Islam, kalau orang Sumatera, Jambi, Riau dan lain sebagainya itu paseh-paseh gampang. Tapi kalau dari Jawa Tengah dan ya susah. Rabbil alamin, Rabbil alamin, 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 Rabbil alamin, Rabbil alamin. Susah banget. Saya pernah kaget. Kamu masuk pondok pesantren waktu saya pondok pesantren Banten. Lalu saya pernah mondok di Darul Rahman. Kamu pernah mondok? Saya nggak pernah mondok, langsung mondok di sini. Setelah selesai sholat ngaliyah,
baru keluar soal kalang aliyah langsung kemarin saya pesantren, bukan aliyah, ngaliyah. Wahrat itu agak susah ya. Tempat keluarnya tuh huruf antara za itu kan 3 huruf kan ya. Za, ja, jim, za kan susah. Apalagi iza, zul, kan iza dulu baru za, itu agak keras ya. Iza zul zilatil ardu zilzalaha. Ayo kamu baca. Iza zul ijajul, iza zul ijajul, iza ija masih tidak juga. Coba iza zul ijajul. Lama-lama stres juga nih yang ngajarin. Yang diajarin udah waduh panik keringetan. Coba kamu ulangi sekali. Ini perhatikan nih mimik mulut ustadz ini kamu. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Tenang. Makan es krim dulu. Iza zul ijajul. Udah dah, istirahat aja, besok ulangin. Ustaz, kalau begitu lewatin aja, saya nggak pernah bisa baca lafaz iza zul. Nah itu bisa. Yang tadi tuh, yang tadi coba ulangin lagi. Iza ijajul ya. Wallahu a'lam. Berat ya kita. Enggak ada kita punya amal, baik sholat kita, puasa kita, tilawah Al-Quran, ada di antara mereka menghatamkan Al-Quran dalam satu malam qiyam sholat, yaitu 1 hataman. Ada di antara mereka juga menginfakkan sedekah seluruh daripada hartanya untuk menutupi dari umat akhir zaman yang penuh diliputi dengan syahwat akan dunia. Maka Sayyidina Habib Ali kurang lebih 110 tahun yang lalu itu mengarang satu maulid bukan karena kehendaknya, itu karena kedekatan kecintaan kepada Nabi SAW dibimbing oleh Rasulullah SAW sampai mengungkapkan itu sangat jelas ya daripada baginda SAW untuk menutupi daripada kekurangan-kekurangan umat akhir zaman. Insya Allah dengan baca maulid kita dapat menyamakan derajatnya nanti umat-umat terdahulu pada akhir zaman yang mereka hebat dalam segala amal, apa kita lagi melazimkan. Karena Allah SWT yang telah mengajak dan memerintahkan kepada kita, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tapi di Jakarta ada juga yang nggak senang maulid. Buat apa tuh maulid boros, buang-buang duit aja ya. Ada yang nggak suka juga tuh maulid kumpul-kumpul seperti ini. Apalagi tuh ada satu yang sekarang-sekarang ini sampai 2 tahun tuh. Kesel banget itu dia. Yang nggak suka siapa? Si Covid. Itu nggak demen banget itu maulid. Sama si Corona. Makanya kalau ada orang kumpul nggak senang tuh berarti si Corona tuh dia. Nggak senang orang kumpul baca maulid. Ya, baru nggak masa izin bubar kata Corona, ada si Covid. Jahat banget tuh Covid ya. Padahal Covid itu kalau kita deketin tidak macam-macam, tenang aja ya. Kalau kita gerak kita macam-macam, berarti macam-macam itu. Tapi kalau kita bersih dia takut. Sebagainya juga saya takut sama Rasulullah, saya takut sama salawat. Cuma kalau kamu nggak takut sama Rasulullah, maka takutnya sama saya. Jadi kamu pada bubar. Jadi ada sebagian kagak suka. Tidak semua orang mukmin muslim itu suka. Karena dikata Habib Ali at-tariq al-musil ilallah, yang paling mudah. Salah satu jalan untuk menuju kepada Allah yang paling gampang. Nah, mau ikhlas mau kagak kadang ngantuk ya, mau paham mau kagak datang begini dapatnya. Bahkan ada yang mereka niat tidak baik datang satu majelis maulid, maka Allah hapuskan niat buruknya, Allah gantikan dengan niat yang baik. Apalagi dia datang punya niat baik. Apalagi seperti santri begini, ya Allah. Saya belum datang aja udah nungguin maulid malam ini, nggak kemana-mana. Saya ingat terkesan majelis maulid seperti ini pada waktu saat buat majelis di lapas Cipinang kelas 1.
Itu ada alumni juga tuh, Ustadz Mubarak. Dia kalau ceramah dipanggilnya Ustadz Dwi. Itu baca maulid baru beberapa minggu yang lalu sebelum berangkat kemari. Ya Allah, saya katakan kalian terima kasih. Kalau waktu saat itu enggak seperti narapidana, santri semuanya, pada putih semuanya. Berapa tuh mereka yang nyantren di sana? Kurang lebih 4.000 di lapas Cipinang. Tuh santrinya 4.000 ya. Ada yang patokan, yang ini segala macam. Tapi kalau lagi sholat lagi baca maulid, semangatnya luar biasa. Bahkan mereka lebih khusyuk dibandingkan kita. Ini kalau lagi baca salawat cuma depan doang, belakang nggak selawatan. Cuma nebeng untung. Yang untung nih yang di depan. Yang depan kalau mau cari mau dia mau ngadu kan malu sama ustadznya. Tapi yang di belakang ngaling hilang. Saya katakan saya terima kasih waktu saat itu maulid. Alhamdulillah kalian bersabar, sangat beruntung. Kalian sudah nunggu saya majelis maulid seperti ini beberapa hari yang lalu, ada yang 1 tahun udah nunggu saya di sini. Bahkan udah selesai maulid mereka nggak bubar. Dia aja di situ nggak pulang-pulang. Ya Allah, saya terharu. Ini berapa cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak boleh pulang. Dan saya aja masuk itu dikasih apa? Nanti kalau pakai senter ada laser baru kelihatan tuh. Saya bilang nih kalau saya udah hilang aja nih, nggak bosan. Kalau saya udah saya nggak sholat aja terus nggak usah keluar. Hadirin jamaah rahimahullah, ini menunjukkan anugerah. Kita jangan pedulikan, bahkan kita mohon kepada Allah supaya tidak ada satu muslim dan mukmin pun melainkan mereka mendapatkan jalan untuk dekat kepada Allah melalui cinta maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini adalah merupakan sesuatu yang dapat menghibur kita untuk mengobati kerinduan dan keresahan kita di dalam jalan kehidupan. Taswihikan lisamin min hawasil mu'minin wa tarwihan lil muta'alliqina bihadan nuril mubin. Itu saya ambil satu kalimat ambil lagi semuanya nih, enggak bakalan selesainya. Itulah beberapa hal yang kita dapat manfaat setiap kali pertemuan yang baik ini. Semoga majelis seperti ini dan kita menyebutkan para salihin, terutama baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kita bersalawat, kiranya nanti yaumil kiamah Allah mengijabah semua doa kita, apa yang dimohonkan dalam doanya Sayyidina Habib Ali Al-Habsyi rahimahullah ta'ala wa. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan. Semoga bermanfaat, dan kurangnya atas kunjungan kami saya mohon maaf, terutama kepada orang tua kami. Mudah-mudahan udah untuk sekian kali kami hadir di sini, dan insya Allah yakin kalau kita hadir untuk tahun depan 2-3 kali kita hadir lagi pasti panjang umur. Hadir suka hadir majelis pasti panjang umur. Yang nggak hadir ditanya. Kita semua mungkin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wa kana wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Terus kita bersemangat beribadah, terus kita kumpulkan sebanyak-banyaknya apa yang kita mampu untuk taat kepada Allah, bekal kita sampai kita nanti mendatangkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang kami dapat sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah berdua dulu. Doa menjawab atau harus taat ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بحق سيدنا محمد وآل سيدنا محمد أن تقضي حاجاتنا يا الله من حوائج الدنيا والآخرة، وتفتح لنا وأهلنا وذرياتنا فتوح العارفين، وارزقنا الاستقامة وحسن الخاتمة، وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك من الخير ما
كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول وعمل ونية واعتقاد ونسألك يا الله بما سألك منه عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.